Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Ikhwatal iman fillah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Dan tidak ada ungkapan yang paling pantas kecuali dengan ungkapan qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang kita tidak punya hak untuk dipuji, untuk mendapatkan pujian dan untuk berbangga diri, karena semua apa yang kita miliki, prestasi, ilmu apapun, semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kerinduan itu diungkapkan dengan kita bersolawat dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwatal iman fillah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke bumi tak lain adalah untuk melestarikan kehidupan dunia dengan baik. Kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Dua tugas mulia ini, hablum minallah, hablum minas, kita jaga, kita rawat sedemikian rupa. Dan kita memiliki hablum minallah. Kita harus menunjukkan totalitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabdi beribadah hanya kepadanya. Kita hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan kita menyembah dan totalitas taat kepada Allah, itulah kunci kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah, demikian juga kita menjaga hubungan dengan sesama manusia. Kita memiliki tugas khalifatullah. Khalifah yang harus hadir di muka bumi untuk menghadirkan kehidupan yang harmoni, untuk menghadirkan kehidupan yang rukun satu sama lain. Ketika ada perbedaan, perbedaan itu lalu kemudian tidak kita buat semakin meruncing, semakin tajam perbedaannya, yang kemudian muncul pernik-pernik konflik atau pernik gesekan yang kemudian menyebabkan hubungan retak di antara persaudaraan-persaudaraan kita. Maka kalau kita sadar dengan tugas, dua tugas mulia ini, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah, maka insya Allah kita hadir di bumi ini akan selalu menghadirkan kebermanfaatan dan menghadirkan kemaslahatan. Ikhwatal iman fillah, tentu ketika kita mengambil peran sebagai Khalifatullah, bukan kemudian berjalan dengan mulus, berjalan dengan tanpa aral dan rintangan. Di situ masalah pasti muncul, gangguan, rintangan, dan itu adalah menjadi satu tantangan bagi kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kesabaran kita semakin tajam, kesabaran kita semakin bagus. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh-sungguh kami akan uji, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua ketika ada di bumi, baik bentuk ujiannya rasa cemas, rasa khawatir,
khawatir dengan keberlangsungan kehidupan diri sendiri, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan jiwa, di mana kemudian ada di antara anggota keluarga kita diambil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari ujian. Wa naqsu minal amwal, kekurangan harta, rasa lapar, wathamarat, dan penghasilan yang terkadang tidak sesuai yang kita harapkan. Semua itu adalah ragam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah, tetapi ketika kita mengalami rintangan, mengalami ujian itu, jangan fokus terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin yang memberi ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Di mana rahmat Allah itu jauh lebih terbentang luas daripada murkanya. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, rintangan apapun, sekecil apapun, maka ingat Allah juga membentangkan solusi yang terbaik ketika kita benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam yang hadir di muka bumi ini, kami telah menurunkan pakaian untuk menjadi pakaian menutup aurat, di mana dengan pakaian yang terbaik yang dikenakan itu dapat menjaga kehormatan dan martabat kita di hadapan manusia. Tetapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, walibasut taqwa dzalika khair. Ada pakaian yang terbaik yang itu menjadi pakaian benteng dari dalam jiwa, di dalam diri kita, yang disebut dengan libasut taqwa, yaitu pakaian ketakwaan, dan itu dzalika khair, lebih baik, pakaian yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah, kalau libasut taqwa ini kita pakai terus menerus dalam kondisi apapun, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan sedih misalnya, maka apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 4 dan ayat 2? Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang senantiasa mengenakan pakaian ketakwaan dalam kehidupannya sehari-hari, maka perkara dan setiap urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah solusi yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang selalu mengenakan pakaian ketakwaan, Allah akan berikan, akan turunkan makhraja, solusi jalan keluar. Di mana solusi jalan keluar kalau Allah yang memberikan? Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tidak mungkin apa yang diberikan Allah itu sesuatu yang tidak terbaik. Ikhwatal iman fillah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang menganut ajaran Islam dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjaga komitmen kita beribadah kepada Allah, berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengejawantahkan dalam wujud pengabdian dengan senantiasa totalitas taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap rangkaian perjuangan kita, baik perjuangan melalui hablum minallah atau perjuangan hablum minan nas, senantiasa mendapatkan penerimaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.